Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Afdal Jikri dengan NIM 20240140095 dari kelas B akan menjelaskan jawaban dari UCP ketiga IK 4. Pertanyaan yang pertama, di era kecerdasan buatan AI yang terus berkembang, banyak teknologi dikembangkan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama berdasarkan paradigma Islam dalam pengembangan ipteks. Analisislah bagaimana menurut umat Islam seharusnya menyikapi perkembangan teknologi seperti AI agar tidak bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Sikap umat Islam terhadap perkembangan AI menurut paradigma Islam dalam pengembangan ipteks. Dalam paradigma Islam, pengembangan ipteks harus berlandaskan pada akidah, syariah, dan akhlak Islam. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI tidak ditolak, namun penggunanya harus diarahkan untuk maslahat umat dan tidak melanggarkan prinsip-prinsip Islam. Sikap yang harus diambil umat Islam seperti contoh: 1. Mengembangkan dan menggunakan AI sebagai alat untuk kebaikan, misalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi syariah, dan pelayanan sosial. 2. Menghindari penyalahgunaan gunaan AI seperti untuk menghadap deepfake yang menipu dan meretas data pribadi orang lain atau menyebarkan kebohongan. 3. Mengintegrasikan nilai-nilai dalam desain dan pengoperasian AI sehingga sistem ini bisa menjadi bagian dari amal soleh, bukan maksiat. Di pertanyaan nomor 2, salah satu rambu dalam pengembangan ipteks dalam Islam adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Berikan contoh nyata dari kehidupan modern saat ini, misalnya di bidang teknologi informatika, yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Jelaskan alasannya. Contoh teknologi informatika yang sesuai dan tidak sesuai dengan Al-Quran di hadis. Sesuai contoh positif: aplikasi Al-Quran digital dan pendidikan Islam online. Contohnya seperti Muslim Pro, Tafsir Web, atau platform pembelajaran Al-Quran online. Ini sesuai dengan prinsip Islam karena memudahkan umat mempelajari, mengamalkan ajaran agama, dan menjadi sarana dakwah dan ibadah digital. Dan contoh negatifnya yang tidak sesuai: situs atau aplikasi pornografi dan perjudian online. Hal ini jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis karena mengandung konten maksiat yang merusak moral, menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan kemungkaran. Nomor 3, banyak anak muda saat ini yang mengembangkan teknologi hanya untuk hiburan seperti media sosial dan game online. Berdasarkan kajian potensi akal dan kalbu dalam pengembangan ipteks, menurut Islam bagaimana Anda menilai perilaku ini? Apakah solusi Islam yang bisa ditawarkan agar teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri dan peradaban? Menilai perilaku anak muda yang hanya menggunakan teknologi untuk hiburan. Analisis berdasarkan potensi akal dan kalbu. 1. Dalam Islam, akal adalah anugerah Allah untuk berpikir dan mencari ilmu. Dalam kurung kalbu, dalam kurung hati, adalah pusat nilai, niat, dan keimanan. Jika teknologi hanya digunakan untuk hiburan, maka potensi akal dan kalbu tidak digunakan secara optimal. 2. Penggunaan berlebihan untuk hiburan seperti game atau media sosial bisa membuat lalai dari tujuan hidup sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Solusi Islaminya adalah: 1. Mengubah niat dalam menggunakan teknologi. Jadikan media sosial untuk dakwah, konten edukatif, dan silaturahmi yang sehat. 2. Membangun kesadaran bahwa teknologi adalah alat bukan tujuan hidup. 3. Menciptakan lingkungan digital Islam yang memfasilitasi belajar, berdiskusi, dan berkreasi sesuai nilai Islam. Nomor 4. Lanjutkan dengan pertanyaan nomor 4. Sebagaimana masyarakat masih percaya bahwa sains dan agama adalah dua hal yang bertentangan? Analisislah bagaimana Al-Quran justru mendorong pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Gunakan 1 ayat Al-Quran saja dan contoh ilmiah. Jawaban dari nomor 4.
Hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Seperti contoh satu ayatnya. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surat Az-Zumar ayat ke-9. Penjelasannya, ayat ini menegaskan bahwa Islam menghargai ilmu dan orang berilmu. Ilmu pengetahuan bukanlah lawan dari agama, tetapi bagian dari perintah Allah yang memahami ciptaannya. Contoh ilmiahnya adalah air sebagai sumber kehidupan dalam Al-Quran. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-30. Ilmu modern membuktikan bahwa setiap makhluk hidup tersusun sebagian besar dari air, dan air adalah media penting dalam proses biologis. Ini membuktikan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan sains, bahkan sering sekali menginspirasi penelitian ilmiah yang memperkuat keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja jawaban dari saya untuk UCP ketiga Aika ini. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.